dan lainnya juga telah berkumpul di sini untuk datang menyaksikan. Sesuai dengan tema, begitu, TNI Kuat Bersama Rakyat, maka keinginan dari Presiden dan juga Panglima TNI adalah untuk menghadirkan masyarakat bisa berada di tengah-tengah puncak dari perayaan HUT TNI ke-70 ini untuk menyaksikan langsung apa saja sebenarnya hal alutsista yang saat ini sudah dimiliki oleh TNI. Karena apa yang digelar di sini, mulai dari pesawat tempur nantinya, kemudian juga KRI merupakan milik dari masyarakat Indonesia. Itu yang dikedepankan, selain juga profesionalisme TNI yang semakin harus ditingkatkan. Beberapa harapan tertuju pada Tentara Nasional Indonesia terkait dengan bagaimana cara mereka dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah darat. Mereka bertugas untuk menjaga setiap jengkal tanah Indonesia, kemudian di udara juga menjaga kedaulatan yang ada di udara. Namun kita akan saksikan nanti, begitu ya, di laporan selanjutnya, apabila nanti akan diperlihatkan langsung bagaimana atraksi dari TNI Angkatan Udara yang pertempuran jarak dekat atau biasa disebut dengan dogfight, nanti bisa disaksikan di sini, masyarakat semua bisa menyaksikan juga. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kami akan terus melaporkan informasi terkini nantinya. Akan dimulai pukul 9. Kita kembalikan dulu ke Jakarta. Ya, pemirsa, ini sudah hampir pukul 9. Presiden Joko Widodo sudah berada di mimbar kehormatan di atas sana. Kemudian saat ini defile pasukan untuk memulai upacara rangkaian hari ulang tahun TNI ke-70 sudah dimulai. Kita lihat di samping ini pasukan dari Kostrad, gitu ya, sudah memasuki lapangan upacara dan akan disusul oleh pasukan-pasukan lainnya. Ini ada Kostrad, kemudian di belakang menyusul nanti pasukan dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Nah, cara persiapan nanti dikibarkan bendera merah putih, kemudian pasukan dan kelengkapan memasuki lapangan upacara, kemudian nanti komandan upacara akan memasuki lapangan upacara. Kita juga penting untuk menyimak begitu apa yang mungkin akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengarahan sebagai inspektur upacara pada HUT TNI ke-70 ini, terutama terkait dengan konsep poros maritim yang digadang-gadang oleh pemerintah dan menjadi suatu nawacita yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini. Poros maritim artinya adalah di mana Indonesia diharapkan bisa menjadi pemimpin dalam hal beberapa matra, di samping Angkatan Darat tentunya, Angkatan Laut yang juga bersinergi dengan Angkatan Udara. Hal tersebut penting atau dibutuhkan untuk menjaga segala kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa seperempat dari luas negara Indonesia ini merupakan daerah lautan. Wajib hukumnya bahwa TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, juga mempunyai alutsista yang mumpuni. Kita lihat beberapa waktu terakhir sudah didatangkan beberapa alutsista yang cukup strategis. Di antaranya adalah KRI Rigel yang merupakan kapal survei tercanggih yang beberapa waktu dipesan. Kemudian ada kapal-kapal KRI kelas Sigma yang juga sudah didatangkan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut seperti KRI John Lee, kemudian KRI Usman Harun yang sudah bergabung dalam masa tugas di TNI pada tahun ini. Kita juga melihat di Angkatan Udara juga telah mempersiapkan berbagai alutsista untuk memperkuat dari mulai radar-radar, kemudian hingga adanya rencana pembelian pesawat generasi 4 plus, yaitu Sukhoi 35 yang dikatakan oleh Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu sudah hampir mendekati kesepakatan. Nah, kita lihat pemirsa, kita layangkan pandangan kita, ini adalah merupakan defile pasukan upacara yang mulai memasuki dermaga pantai Indah Kiat di Merak Cilegon, Banten, Jawa Barat ini. Nah, nantinya setelah defile upacara ini dilakukan, kemudian akan disusul dengan pengarahan dari inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, dengan didampingi oleh Panglima TNI, dan nantinya acara puncak akan digelar berbagai atraksi demonstrasi dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Selain nanti akan ada atraksi bela diri militer dari Angkatan Darat yang akan diperagakan oleh Angkatan Darat, dan nanti juga akan ada beberapa demonstrasi alutsista terbaru yang dimiliki oleh TNI. Nanti akan ada beberapa skenario demonstrasi yang akan digelar di sana.
Kemudian nanti juga ada atau masyarakat di sini juga akan disuguhi oleh penampilan bagaimana bertempur dalam jarak dekat dalam sebuah pesawat tempur. Nanti ada Sukhoi Su-27 yang sudah kita miliki, kemudian juga F-16 yang sudah memperkuat TNI Angkatan Udara hingga saat ini. Berbagai harapan juga ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia di hari ulang tahun yang ke-70 ini dengan semboyan yang dikatakan bahwa bersama rakyat TNI kuat. Dalam hal ini, rakyat juga merupakan salah satu elemen, salah satu fondasi penting bagi TNI. Tanpa rakyat, TNI bukan apa-apa. Itu yang disampaikan oleh para perwira di sini, kemudian juga pada masyarakat. Karena sinergi antara TNI dan rakyat sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga keutuhan NKRI dalam masa-masa saat ini. Indonesia sangat mendambakan banyak sekali kedaulatan, ya, bagaimana kita bisa berdaulat di laut, bagaimana kita bisa berdaulat di udara dan lain sebagainya. Pemirsa, alutsista yang dikerahkan dari ketiga angkatan sebagai background ini antara lain adalah TNI Angkatan Darat mengerahkan 6 tank Scorpion, ada 4 tank Marder nanti, 4 Panzer Tarantula, 1 radar Giraffe. Kemudian Angkatan Laut juga akan memperkenalkan beberapa roket dan juga tank terbaru milik mereka, di mana nanti juga diikuti oleh TNI Angkatan Udara yang mengerahkan 2 kendaraan khusus Mad Hunter. Kemudian juga rudal QW3. Nah, seperti apa? Kita akan lihat nanti pada demonstrasi yang akan dilakukan kira-kira beberapa saat lagi. Pemirsa, setelah upacara ini akan dilaksanakan juga demonstrasi gladi militer yang Modo yang berkekuatan 3.233 prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang akan diberangkatkan sekali lagi. Sementara kita masih menunggu ini, sebentar lagi upacara akan dilaksanakan. Para defile pasukan juga sudah memasuki hampir semuanya dari berbagai unsur matra yang sudah ada di sana. Hanya Angkatan Darat, Laut, Udara di pojok, kemudian juga Polisi Militer, Taruna, dan PNS yang sudah berbaris di sini untuk mengikuti upacara hingga nanti pada akhirnya sekitar pukul 12 siang hari nanti. Kami akan terus mengabarkan informasi terkini nanti dari sini. Kami kembalikan dulu ke Jakarta, ke Rivi dan Winnie. Tentara Nasional Indonesia yang ke-70 di kawasan Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Sangat berbeda dengan penyelenggaraan hari ulang tahun TNI tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya memang hanya bersifat eksklusif untuk personel, prajurit, namun kalau Anda saksikan di layar kaca bahwa ribuan masyarakat sudah memadati kawasan Dermaga Indah Kiat ini untuk menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya upacara peringatan HUT TNI yang ke-70 dan juga yang tentunya yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat yaitu atraksi parade, baik itu parade pasukan maupun juga parade alutsista. Kalau Anda saksikan memang saat ini sementara digelar atau disaksikan parade dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut karena memang seperti itulah yang dicanangkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, di mana sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memperkuat pertahanan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, maka dalam penyelenggaraan HUT TNI yang ke-70 ini pun menampilkan pertempuran laut dan udara karena untuk menunjukkan bagaimana alutsista yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia sangat kuat, sangat modern, terlebih khusus untuk alutsista Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Namun tentunya ini juga tidak terlepas dari Tentara Nasional Angkatan Darat yang menunjukkan kekuatan pasukan mereka di mana sekitar 3.000 pasukan gabungan batalion yang ada di TNI telah menunjukkan bagaimana metode teknik militer bela diri lewat aksi Yongmodo yang tadi memang sudah ditampilkan. Dan tentunya parade defile menunjukkan bagaimana atraksi baris berbaris dari perwira tinggi, perwira menengah, bintara tamtama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan hari ulang tahun TNI yang ke-70 tahun 2015 ini. Tadi sejak pukul 9 hingga pukul 11 telah berlangsung upacara peringatan HUT TNI di mana bertindak sebagai inspektur upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sebagai komandan upacara Panglima Kostrad yaitu Letjen TNI Edi Rahmayadi. Dan saat ini seperti Anda saksikan memang masih banyak sekali atraksi parade dari terlebih khusus Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang unjuk kebolehan lewat atraksi permainan
mengendarai ataupun membawa pesawat tempur, dan juga tadi ada penembakan roket-roket dari KRI. Banyak sekali, ada ratusan KRI yang melintas di perairan Cilegon ini, yang memang menunjukkan kepada masyarakat secara langsung yang menonton atau menyaksikan secara langsung kehebatan yang dimiliki oleh alutsista Tentara Nasional Indonesia. Alutsista demo memang terdiri dari Angkatan Darat, di mana ada pesawat Venes, pesawat Heli M135P, pesawat Heli Bell, dan juga dari Angkatan Laut, yaitu Flypass atau pesawat Dolphin, dan Kasa, Patmar, Bonanza, Bell. Semua tentunya ini merupakan alutsista unggulan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Pesawat heli dan pesawat angkut, bahkan juga ada pesawat Boeing yang memang khusus mengangkut VIP dan VVIP, yaitu tamu negara ataupun Presiden Republik Indonesia, sebagai bentuk kekayaan alutsista yang dimiliki. Bagaimana mempertahankan NKRI dengan tentunya alutsista yang modern dan pasukan yang kuat dan hebat. Karena memang sesuai tema penyelenggaraan HUT TNI yang ke-70 2015 ini adalah bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita harapkan ini bukan sekedar seremonial belaka, namun bagaimana TNI memperlihatkan kepada dunia bahwa TNI memiliki pasukan yang sangat hebat dan juga tentunya alutsista yang modern untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Alfat. Kalau saya lihat di layar kaca saat ini ada semacam simulasi pertempuran ya, dari ada yang terjun payung ke perairan begitu. Apakah ada memang skenario tertentu yang diceritakan dalam simulasi pertempuran ini? Mungkin Anda tahu. Ya, benar sekali tentunya Alfat, seperti yang Anda saksikan ada ratusan penerjun, baik itu dari Angkatan Darat, lintas udara, maupun dari Kopassus Free Fall-nya yang sudah diterjunkan dan membawa spanduk bertuliskan HUT TNI yang ke-70. Dan kalau kita memang menyaksikan dalam gladi bersih yang telah berlangsung hari Sabtu kemarin, memang akan ada banyak sekali atraksi nantinya yang mungkin akan digelar sebentar lagi. Bagaimana atraksi dari pesawat jet dan pesawat Hercules yang akan semacam berputar-putar di angkasa, di udara kawasan Cilegon ini, untuk menunjukkan kebolehan alutsista yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan ini tentunya menjadikan euforia masyarakat semakin menjadi-jadi, sehingga semakin banyak saja pada siang hari ini masyarakat yang berada di sekitar wilayah Cilegon, Banten ini untuk datang dan menyaksikan secara langsung. Alfat. Hari ulang tahun ke-70 TNI, Presiden Joko Widodo meminta seluruh anggota TNI melakukan revolusi mental terhadap karakternya, agar kemudian TNI dapat menjadi kekuatan militer yang tangguh di dunia. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh diperlukan pula pembangunan karakter perjuang dalam diri prajurit TNI. Revolusi karakter mental untuk membangun prajurit yang profesional. Selain itu, tidak kalah pentingnya penyiapan kualifikasi komando, mekanisme persediaan logistik dalam operasi militer dan non-militer, sinergitas antar korps dan antar instansi, serta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi. TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera. Untuk itu, negara akan benar-benar memastikan adanya penghormatan yang layak bagi para prajurit TNI. Pemerintah akan memberikan perhatian pada prajurit-prajurit TNI yang bertugas di kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, serta kawasan-kawasan terisolir. Unjuk kekuatan lebih dari 200 alutsista milik TNI dipamerkan di Cilegon, Banten. Dan seperti apa kemeriahannya, kita akan lihat lagi keseruannya di sana. Ada Olen Esther. Olen, kalau Anda bisa gambarkan lagi dan juga ceritakan lagi apa yang menjadi alutsista utama dari tiap-tiap TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Ya, Alfa, seperti yang saya telah katakan sebelumnya,
bahwa memang pada tahun ini penyelenggaraan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-70 dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memfokuskan pada peperangan atau pertempuran Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Artinya ada peperangan, penembakan, peluncuran roket dari KRI maupun pesawat tempur. Kalau dari TNI Angkatan Darat sendiri memang juga ditampilkan bagaimana kekuatan pasukan yang dimiliki Angkatan Darat lewat aksi atau atraksi Yongmodo, di mana memperlihatkan teknik bela diri yang dimiliki oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia. Berbicara tentang kemeriahan, kalau Anda saksikan memang di layar kaca semakin siang hari ini, karena semakin banyak atraksi yang ditampilkan, maka masyarakat pun semakin berbondong-bondong untuk datang ke lokasi dermaga Indah Kiat ini untuk menyaksikan secara langsung. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang warga yang sudah berada sejak pagi tadi ya Mas ya. Dengan Mas siapa? Ajis, dengan Mas. 3 kilo datang. Nah, tapi ini kan Mas, saya mau tanya dulu. Biasanya kan dalam penyelenggaraan HUT TNI masyarakat tidak bisa mendekat secara langsung ya Mas, karena takut bahaya. Tapi dalam penyelenggaraan tahun ini, karena berhubungan tema adalah TNI untuk rakyat, maka rakyat pun dilibatkan. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, menurut saya sih bagus ya, karena mungkin agar masyarakat lebih tahu sistem persenjataan negara ini gitu kan. Kemudian masyarakat juga bisa bertanya-tanya langsung gimana caranya masuk ke TNI, mungkin itu. Karena kebetulan kan keluarga juga ada yang di Angkatan Udara. Gitu. Ini sudah menyaksikan apa saja Mas? Tank ataupun amfibi atau seperti apa? Kebetulan tadi di depan foto-foto dengan kendaraan alutsista kayak Leopard, Scorpion, terus Anoa. Sudah sih. Tadi menyaksikan simulasi latihan perang itu ya, penyelamatan sandera, itu sih. Mungkin itu saja. Kalau Mas sebagai rakyat melihat alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, semakin modernkah, semakin siap untuk menjaga NKRI atau seperti apa? Mungkin tanggapan saya pribadi sudah cukup bagus. Mungkin yang perlu diperbarui kan kayak kejadian kemarin F-16 yang terbakar, itu kan kebetulan saudara. Jadi mungkin alutsista yang dihibahkan itu menurut saya pribadi nggak perlu sih, karena kan kita sudah punya PT Pindad, terus PT PAL yang di Surabaya gitu. Ya mungkin itu cukup. Terima kasih, sangat mengikuti perkembangan alutsista yang dimiliki TNI ternyata Mas ini. Dan memang kalau Anda saksikan memang saat ini sangat terasa sekali getaran dari peluncuran meriam maupun roket yang baik itu dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, yang tentunya semua ini sebagai bukti atau wujud unjuk kebolehan alutsista maupun pasukan kepada dunia bahwa TNI sangat kuat dan hebat di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Alfat. Iya Olan, saya sebenarnya masih tertarik nih melihat lagi atraksi-atraksi dari khususnya tadi mobil amfibi ya, yang terjun langsung ke laut. Kita akan lihat lagi nanti seperti apa atraksinya. Yang lainnya usai jeda pariwara, tetap di sini pemirsa di Kabar Siang. Masih dalam menyambut Dirgahayu TNI yang ke-70. Kami masih akan terus mengabarkan terkait bagaimana kemeriahan di Cilegon, Banten, di mana ada 5.500 personil dan juga 247 alutsista yang menunjukkan kekuatannya di sana. Kita akan kembali menyapa rekan saya, Olan Esther di sana. Olan, sejauh ini seperti apa pameran atau pertunjukan atraksi yang ditunjukkan oleh TNI pada saat ini? Ya, Alfa dan pemirsa, masih sangat ramai dengan ribuan masyarakat yang memadati kawasan Cilegon, Banten ini untuk menyaksikan demo tempur laut dan tempur udara yang merupakan bagian dari atraksi Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan juga tadi Angkatan Darat sendiri telah menampilkan atraksi Yongmodo. Nah, saat ini kalau tadi saya sudah berbincang dengan masyarakat, saat ini saya sudah bersama dengan seorang anggota prajurit Letnan 1 Bagus, dengan Mas Bagus. Nah Mas, ini kan tema tahun ini yang diambil oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, menyatakan bahwa TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional. Anda sebagai anggota, tanggapan Anda sendiri bagaimana? Baik, untuk tanggapan saya sebagai salah satu anggota dari TNI, karena dengan adanya dukungan dari seluruh rakyat, maka terbentuklah pasukan TNI yang kuat. Maka jadi mungkin tahun ini adanya bentuk dari TNI adalah rakyat, jadi dukungan dari rakyat membuktikan bahwa TNI akan terbentuk dengan sangat kuat. Demikian. Tugas Anda sebagai
yang utama adalah menjaga atau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu Anda terus berlatih, terus menambah wawasan. Nah, Anda sendiri sebagai prajurit, apa yang Anda lakukan untuk benar-benar meneruskan visi yang dimiliki oleh pimpinan, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai anggota dari Angkatan Darat? Apa yang Anda lakukan? Kami sebagai unsur bawahan tetap melaksanakan pemeliharaan personil, individu maupun satuan dengan di tingkatnya kualitas latihan maupun dengan alutsista yang didukung oleh satuan atas untuk tetap mempertahankan posisi kita di sini. Seperti apa kalau bisa Anda jabarkan? Misalnya pelatihan 3 bulanan atau pelatihan rutin, seperti apa? Untuk latihan sendiri yang sering kita laksanakan itu ada latihan setiap bulan maupun ada per bulan kita tetap laksanakan latihan rutin tersebut. Kemudian juga untuk peningkatan alutsista setiap saat kita diganti untuk alutsista mulai dari persenjataan perorangan maupun persenjataan satuan, demikian. Tanggapan Anda sendiri, kalau tadi saya sudah menanyakan kepada masyarakat, mereka cukup puas dengan alutsista yang ada, dengan pasukan yang ada. Anda sebagai anggota yang melihat langsung dari dalam, sudah cukup puaskah dengan alutsista yang dimiliki, dengan pasukan yang Anda punya? Kami harapkan untuk ini menurut saya sudah cukup dan sangat bagus. Tapi untuk kedepannya agar diharapkan lebih ditingkatkan karena agar lebih bisa menyaingi tentara di negara minimal dari ASEAN maupun di tingkat dunia. Demikian. Baik, terima kasih banyak Mas Bagus atas waktunya, dan memang kalau Anda saksikan banyak sekali ini salah satu perwakilan dari Angkatan Darat, namun ada Angkatan Laut, Angkatan Udara yang memang prajuritnya sudah, bahkan untuk acara perayaan HUT TNI ini pun sudah mempersiapkan diri sekitar hampir 1 bulan, sehingga penyelenggaraan HUT TNI yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober ini berjalan dengan lancar, dan masyarakat pun begitu sangat senang dan antusias untuk melihat bagaimana jalannya demo tempur laut, demo tempur udara maupun pasukan Angkatan Darat yang sudah memberikan parade ataupun atraksi yang menarik, dan tentunya parade alutsista yang dimiliki oleh 3 satuan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Alfat.